Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ketekunan Imam Ahmad bin Hanbal dalam mencari ilmu. Nama asli beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Panggilan akrab ulama yang lahir di Baghdad 164 Hijriah ini adalah Abu Abdillah. Nama itu merupakan sandingan dengan nama salah seorang putra beliau yang bernama Abdullah. Sejak belia, Ahmad bin Hanbal telah hidup yatim. Ayahnya yang seorang wali kota meninggal dunia saat Imam Ahmad masih kecil. Sejak saat itu kehidupan keluarga Ahmad kecil ini dalam keadaan yang sangat sederhana. Ibu Ahmad bin Hanbal sangat bersikeras anaknya kelak menjadi orang yang berilmu. Ibu yang mulia ini melahirkan dan membesarkan anaknya di Baghdad, bukan kota di mana suaminya pernah menjadi penjabat nomor 1. Hal ini dilakukan hanya untuk mengkondisikan putranya menjadi dekat dengan para ulama dan jauh dari kehidupan glamor seperti umumnya anak-anak para penjabat. Kegigihan dan keseriusan Ahmad bin Hanbal muda memang luar biasa dalam menuntut ilmu. Kerap kali, ibu Ahmad bin Hanbal menyampaikan usul agar anaknya bisa berangkat mencari ilmu setelah azan subuh. Tapi, Ahmad muda menunjukkan keseriusannya dengan berangkat sebelum azan subuh. Ahmad bin Hanbal kecil sudah keluar rumah untuk mendatangi para ulama sebelum azan subuh berkumandang. Imam Ahmad bin Hanbal memang sangat dikenal sebagai pemuda yang cerdas. Hingga karena kegigihan dalam menuntut ilmu tersebut, pernah ada seseorang yang mempertanyakan kegigihan beliau. Sampai kapan engkau terus mencari ilmu pengetahuan? Padahal engkau kini telah mencapai kedudukan mulia di antara para pencari ilmu. Kemudian beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat. Aku membawa dakwah tinta ini hingga ke liang lahat. Pernyataan tersebut mempertegas kegigihannya di dalam mencari ilmu. Artinya, tidak akan berhenti mencari ilmu hingga ajal menemuinya. Bahkan setelah menjadi imam besar, kebiasaan beliau untuk menuntut ilmu dengan mendatangi langsung guru-gurunya masih senantiasa beliau lakukan. Imam Ahmad bin Hanbal menerapkan adab-adab dalam menuntut ilmu dengan sangat baik. Hingga Imam Ahmad memiliki ilmu yang sangat luas. Beliau mampu menghafalkan 1 juta hadis di luar kepala. Pencapaiannya ini tidak lepas dari sifat kegigihannya di dalam mempelajari hadis. Di usia 16 tahun, Imam Ahmad telah belajar menghafal Al-Quran, bahasa Arab, hadis, tafsir, sejarah Nabi, sahabat, dan para tabi'in. Beliau bertemu dengan beberapa guru untuk mempelajari itu semua. Di antara para guru tersebut adalah Muhammad bin Khalid, Ismail bin Aliyah, Muzaffar bin Mudrik, Walid bin Muslim, dan Musa bin Tariq. Mereka adalah beberapa orang yang berperan untuk mengajarkan ilmu-ilmu tersebut kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak cukup menimba ilmu dari ulama-ulama Baghdad, Imam Ahmad juga menempuh safar dalam mempelajari ilmu. Ia juga pergi mengunjungi kota-kota ilmu lainnya seperti Mekah, Madinah, Suriah, dan Yaman. Dalam perjalanan tersebut, ia bertemu dengan Imam Syafi'i di Mekah. Lalu, ia memanfaatkan kesempatan berharga tersebut untuk menimba ilmu dari beliau selama 4 tahun. Imam Syafi'i mengajarkan pemuda Baghdad ini tidak hanya sekedar menghafal hadis dan ilmu fikih, akan tetapi memahami hal-hal yang lebih mendalam dari hadis dan fikih tersebut. Sebagai seorang murid, beliau begitu hormat dan sayang kepada para gurunya. Misalnya, Imam Ahmad bin Hanbal senantiasa mendoakan gurunya seusai salat, dan hal tersebut tak pernah beliau tinggalkan. Sementara sebagai seorang guru, beliau adalah guru yang amat keras dalam mendidik, serta senantiasa memberikan teladan yang baik bagi murid-muridnya. Selain itu, setiap kali Imam Ahmad mendengar tentang adanya ulama hadis di sekitarnya, tanpa pikir panjang beliau akan menemui sang ulama untuk mendapatkan hadis dari ulama tersebut. Beliau akan merelakan dirinya untuk menempuh jarak yang begitu jauh agar bisa menimba ilmu pada ulama tersebut. Sehingga beliau pun harus mengorbankan dirinya untuk menikah di usia 40 tahun. Imam Ahmad menikah dengan sosok wanita bernama Aisyah binti Fadil. Setelah Aisyah meninggal, beliau menikah dengan Raihana. Namun di kemudian hari Imam Ahmad kembali ditinggalkan istrinya untuk menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Lantas Imam Ahmad memutuskan menikah kembali dengan Husniyah. Walaupun kehidupan pribadinya tidak berjalan dengan begitu baik, namun beliau tetap meneguhkan dirinya dalam ilmu hadis. Imam Ahmad tidak hanya tekun di dalam menuntut ilmu,
tetapi juga tidak pernah lupa untuk beribadah dan mendermakan apa yang beliau miliki. Sebagai seorang ulama besar, selain memiliki sifat zuhud, Imam Ahmad bin Hanbal juga terkenal dengan ketawaduannya. Pernah suatu ketika seorang memujinya seraya berkata, "Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan atas jasa Anda kepada Islam." Lantas beliau bermuka masam. Kemudian beliau menjawab, "Jangan berkata begitu, tetapi katakanlah, semoga Allah membalas kebaikan Islam atas jasanya kepadaku." Imam Ibrahim bin Hani, salah satu sahabat Imam Ahmad yang juga menjadi ulama terkenal, menjadi saksi dari kezuhudan Imam Ahmad. Imam Yahya bin Hilal, seorang ulama fikih pun menceritakan sifat dermawan dari seorang Imam Ahmad. "Aku pernah datang kepada Imam Ahmad, lalu aku diberi uang sebanyak 4 dirham sambil berkata, 'Ini adalah rezeki yang kuperoleh hari ini, dan semuanya aku berikan kepadamu.'" Sebagai orang yang cerdas, Imam Ahmad selalu memegang teguh pendiriannya. Beliau berani menentang mazhab Mu'tazilah. Salah satu ajaran Mu'tazilah adalah tentang paham Al-Quran sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Secara terang-terangan, Imam Ahmad menentang hal tersebut, bahkan tidak takut ketika pernyataan tersebut menghadapkan dirinya pada siksaan di dalam penjara. Sosok Imam Ahmad yang begitu tekun, memiliki pendirian, tidak kenal takut, dermawan, dan rajin beribadah, tentunya menginspirasi setiap orang yang mengenalnya. Beliau tidak hanya menjadi ulama cerdas, tetapi juga sebagai manusia dengan karakter yang sangat luar biasa. Beliau menorehkan namanya di dalam sejarah peradaban Islam dengan semua tempat dan proses yang dialami selama hidup. Hidup yang beliau curahkan kepada ilmu hadis tidak pernah digoyahkan oleh segala kegundahan dan cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Kisahnya adalah sebuah pelajaran bagi semua muslim di masa dulu hingga masa sekarang untuk tidak pernah berhenti dalam mencari ilmu dan berusaha. Walaupun beliau telah tiada, namun beliau tetap memotivasi semua muslim dunia untuk terus belajar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan Imam Ahmad bin Hanbal dan menempatkannya di surga yang penuh kenikmatan. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.